Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Haulalaina dengan NIM 2082100064, yang kedua Rasyidatur Rahmah dengan NIM 2082100073, yang ketiga Widya Prahesti dengan NIM 2082100085, yang keempat Zubaidatul Masyurah dengan NIM 2082100092 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Peran Islam dalam Kehidupan Manusia. Peran Islam dalam kehidupan manusia. Pada bab ini meliputi dua pengertian. Pertama, Islam sebagai agama, yaitu peran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari dan apa yang diajarkan agama Islam ke seluruh dunia. Kedua, Islam dan agama lain, peran Islam terhadap kemanusiaan masa kini. Pada dasarnya, peran membicarakan fungsi atau kegunaan. Peran itu ada di dalam struktur. Tubuh kita terdiri atas dua kaki, perut, usus, lambung, kemaluan, leher, tangan, mata, kepala, hidung, telinga, dan rambut. Tubuh kita membentuk satu kesatuan yang dinamakan struktur. Setiap anggota tubuh memiliki fungsi yang saling berkaitan dengan anggota tubuh yang lain. Fungsi anggota tubuh terhadap anggota tubuh yang lain itulah yang disebut dengan peran. Hubungan tauhid dengan ilmu pengetahuan. Agama merupakan universal kultural yang berarti terdapat di setiap daerah kebudayaan di mana saja masyarakat dan kebudayaan itu berada. Salah satu prinsip teori fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi akan hilang dengan sendirinya. Setiap kebudayaan mempunyai fungsi. Sejak dulu hingga sekarang, agama dengan tangguh menyatakan eksistensinya, berarti ia mempunyai dan memerankan sejumlah peran dan fungsi di masyarakat. Perintah yang sangat mendasar dalam Al-Quran adalah perintah tentang mengesahkan Tuhan dan larangan berbuat syirik. Tauhid dan syirik adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, meskipun antara satu dengan yang lainnya sangat berbeda. Perintah mengesahkan Tuhan mempunyai arti bahwa manusia harus tunduk kepada Tuhan. Ia tidak boleh menyembah atau tunduk pada selainnya. Karena ia hanya boleh tunduk kepada Tuhan, manusia oleh Allah dijadikan sebagai khalifah. Dikarenakan manusia sebagai khalifah, maka alam selain manusia ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Paradigma ilmu-ilmu Islam. Dalam salah satu seminar Nur College Hamad menjelaskan tentang hubungan organik antara iman dan ilmu dalam Islam. Menurutnya, ilmu adalah hasil pelaksanaan perintah Tuhan untuk memperhatikan dan memahami alam raya ciptaannya sebagai manifestasi atau penyingkapan tabir akan rahasianya. Antara iman dan ilmu tidak terpisahkan meskipun dapat dibedakan. Dikatakan tidak terpisahkan karena iman tidak saja mendorong bahkan menghasilkan ilmu, tapi juga membimbing ilmu dalam bentuk pertimbangan moral dan etis dalam penggunaannya. Meskipun demikian, ilmu berbeda dari iman karena ilmu bersandar pada observasi terhadap alam dan disusun melalui proses penalaran rasional atau berpikir. Sedangkan iman bersandar pada sikap membenarkan berita yang dibawa oleh para pembawa berita atau mereka yang disebut nabi selaku utusan atau rasul Allah. Dalam proses mengenal Tuhan, manusia hanya menerima tanda-tanda yang diberikannya. Alam semesta mempunyai makna penting bagi manusia karena nilainya sebagai sesuatu yang diciptakan untuk menopang kebahagiaan hidup manusia yang fungsinya sebagai pertanda kebesaran Tuhan. Maka Tuhan adalah sumber pengetahuan manusia melalui wahyu lewat dari para rasul dan nabi yang harus diterima atau dengan iman dan dipelajari. Dalam surat Al-Baqarah ayat 164, Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkan bumi setelah mati atau kering, dan sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh,
terdapat tanda-tanda keesaan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ilmu eksasta di tengah umat Islam. Yang dimaksud ilmu eksasta adalah ilmu-ilmu yang membahas permasalahan yang bersifat empiris dan bersifat pasti. Maka dari itu, ilmu eksasta juga disebut sebagai ilmu pasti, seperti halnya berbagai sains, ilmu alam, ilmu sosial, sebagaimana menjadi pandangan orang Islam adalah suatu ragam bukti yang merujuk pada kebenaran yang paling berdasar di dalam Islam. Mengalirnya semangat ilmiah para ilmuwan muslim timbul dari kesadaran mereka akan tauhid yang menunjukkan bahwa tauhid merupakan induk dari semangat yang dimaksud. Dalam beberapa literatur dijelaskan sumbangan umat Islam terhadap ilmu ekstak antara lain matematika, astronomi, kimia, dan optik. 1. Matematika. Al-Khwarizmi adalah orang pertama yang menulis ilmu hitung dan aljabar, serta tokoh yang paling masyhur di antara tokoh Islam dalam bidang yang sama, yakni matematika. Namun, teks asli buku tersebut telah hilang dan yang tertinggal hanyalah terjemahan dalam bahasa Latin. Sesuai dengan namanya, Al-Khwarizmi, istilah algoritme atau algoritme berasal dari nama tersebut. Karena menggunakan angka Romawi seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya, membuat matematika dulunya dinilai lambat dalam berkembang. Atas jasa umat Islam terhadap peradaban dunia karena telah ditemukannya angka Arab dan nol, hal tersebut membuat matematika menjadi lebih efektif sehingga cepat dalam berkembang. Dalam sejarahnya, angka nol adalah ciptaan umat Islam, yang dimana Umar Al-Khayyam dan Al-Sunni adalah ulama terkenal dalam bidang ilmu matematika. Pada tahun 873 Masehi, angka nol telah dipakai di dunia Islam dan dibawa para ilmuwan ke Eropa pada tahun 1202 Masehi. Oleh karenanya, angka 0 sampai 9 yang dipakai Eropa sekarang disebut angka Arab. 2. Astronomi. Buku-buku karangan ilmuwan Yunani sebagaimana karya Ptolemus dan Archimedes telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tokoh Islam yang juga terkenal dalam bidang astronomi ada Umar Khayyam dan Al-Farizi. Mereka menulis buku tentang astronomi yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin bertujuan untuk diajarkan ke Eropa. Kemajuan astronomi di dunia Islam ditandai dengan didirikannya observatorium di berbagai kota, Baghdad, Kairo, Damaskus, Seville, dan Andalusia. Sebagai contohnya yaitu kalender yang dibuat oleh Umar Khayyam lebih akurat daripada kalender yang dibuat oleh Gregorius. Ia membuat perbedaan satu hari dalam 330 tahun, sedangkan Umar Khayyam membuat perbedaan satu hari dalam 500 tahun. 3. Kimia. Ada dua perbedaan anggapan antar zaman di sini. Yang pertama yaitu zaman kerajaan Yunani, di mana pada saat itu kimia lebih banyak digunakan berdasarkan spekulasi. Sedang dalam masa kerajaan Islam, kimia dikembangkan atas dasar percobaan atau yang biasa dikenal sebagai eksperimen. Eksperimen-eksperimen itu dilakukan oleh umat Islam untuk mencari substansi yang misterius, karena pada masa itu keyakinan bahwa timah, loyang, besi, dan sejenisnya bisa dirubah menjadi emas. Meskipun tidak menuai hasil, eksperimen tersebutlah yang berhasil mendorong perkembangan ilmu kimia. Optik. Ulama dalam bidang ini ialah Ibnu Haytham. Ia pula lah yang berhasil menentang teori penglihatan yang dikemukakan oleh Euclid dan Ptolemus. Ada dua pendapat di sini, A. Euclid dan Ptolemus, yang berpendapat bahwa benda dapat dilihat karena mata mengirim cahaya ke benda, jadi melalui cahaya itulah mata dapat melihat benda. B. Ibnu Haytham berpendapat sebaliknya, benda dapat dilihat karena benda mengirim cahaya ke mata. Melalui cahaya kiriman itu, mata dapat melihat benda yang bersangkutan. Di antara dua teori atau pendapatan di atas, yang dipandang benar adalah teori Ibnu Haytham berdasarkan teori modern. D. Sains dunia Islam masa kini. Perlu kita ketahui bahwa antara iman dan ilmu dalam Islam sebenarnya tidak dapat dipisahkan.
namun masih bisa dibedakan. Dengan adanya bukti sejarah, Islam sangat berjasa dalam perkembangan peradaban terutama dalam ilmu sains. Adanya pembahasan yang mengangkat terkait jasa umat Islam dalam mengembangkan sains bukan hanya untuk dibaca atau dikenang, melainkan bagaimana kita pada saat ini bisa berpikir terbuka, kritis, dan kreatif. Itu adalah tujuannya. Mungkin sekarang kita merasa kemajuan pada dunia Islam yang kenyataannya berbanding terbalik. Kenapa? Karena apa yang terjadi sekarang, umat Islam tidak mampu menangkap ajaran yang lebih dinamis dan sekaligus lebih otentik jika dibandingkan dengan penganut agama. Nurcholis Majid menyatakan bahwa sekarang ini dunia Islam merupakan kawasan bumi yang paling terbelakang di antara penganut-penganut agama besar. Negara-negara Islam jauh tertinggal oleh negara yang menganut agama lain, seperti Eropa Utara, Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan negara-negara lainnya yang menganut agama besar lainnya. Umat Islam sangat terbelakang dalam bidang sains, padahal jika dilihat dari perkembangannya, dari mulai tokoh hingga ulama Islam ikut campur tangan dalam penemuan di bidang sains. Itu tujuan utama pendidikan Islam. Pada tujuan utama pendidikan Islam itu, tegasnya Nurcholis Majid, tidak ada satupun agama besar di muka bumi ini yang lebih rendah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya daripada Islam. Dengan kata lain, di antara banyaknya penganut agama besar, para penganut Islamlah yang paling rendah dan lambat dalam pengembangan sains dan teknologi. Dan tugas kita sekarang memahami kembali ajaran Islam yang otentik dan dinamis sehingga mendorong akselerasi kebangkitan penguasaan ilmu-ilmu eksakta dan menjadikan umat Islam kembali pada kejayaan akan segudang ilmunya. Salah satu contoh yang kami angkat dari peran Islam dalam kehidupan manusia yaitu pada pendidikan, di mana pendidikan memiliki posisi yang tinggi dalam kehidupan manusia, apalagi dengan pentingnya pendidikan saat ini, maka Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan berkembangnya zaman yang semakin hari semakin bercampur dan berkembang bebas dengan budaya-budaya luar, ekspansi barat, modernitas, dan globalisasi. Di sini, peran pendidikan dalam Islam sangatlah penting. Nah, untuk mencegah masyarakat memakan informasi yang setengah matang pun pintar dalam memilah mana yang seharusnya diterima dan mana yang harus disaring terlebih dahulu. Tujuan utama pendidikan Islam adalah agar manusia memilih gambaran tentang Islam yang jelas, utuh, untuk dan menyeluruh tidak tiga hal yang penting dan harus serta konsisten di antaranya, yaitu yang pertama adalah pendidikan akidah atau keimanan, yang kedua pendidikan ibadah, yang ketiga pendidikan akhlakul karimah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.